Ya, jadi atau saya inikan dulu ya. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa menurut agamanya masing-masing dan berdoa supaya program kita bisa menjadi amal jariah bagi almarhumah istri saya, karena memang sebelumnya ini kita anak asuh cyber ini dicanangkan atau didedikasikan untuk almarhumah istri saya, ya. Chong Kuifa alias Hilda, yang hampir ya ada sekitar berapa bulan ya, di bulan Agustus tahun lalu ya. Ya, sama-sama berdoa untuk supaya program ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dimulai. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, Pak. Ya, udah kelihatan ya saya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, kita mulai dengan ini sebenarnya nyambung yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita bicara mengenai key security roles seperti ada senior manager, ada CISO dan sebagainya. Ini nanti masing-masing. Jadi sebenarnya key security roles ini tergantung ya, masing-masing perusahaan bisa punya security roles yang berbeda. Ya, nanti Anda bisa baca-baca materi-materi CSSP dan materi-materi security yang lain, bahwa biasanya primary security roles itu adalah kayak model senior manager, organizational owner, upper management, security professional, user, data owner, data custodian, dan auditor ya. Jadi tergantung dari ini ya, organisasi. Ada CISO, Chief Information Security Officer, ada CIO, Chief Information Officer, dan sebagainya. Nah, kemudian ada konsep ya. Kita di sini belajar dasar ya, ada baru join, kita materinya ini Security and Risk Management, di mana kita mempelajari banyak hal di sini ya. Ini adalah domain ke-1 dari CISSP, Certified Information System Security Professional ya. Oke, nah ini saya lanjutin lagi sebentar. Nah ini next topik ini dari minggu lalu kita sambung aja. Ada yang maksud dengan ada yang disebut dengan layering atau defense index. Nah, ini sebenarnya adalah penggunaan dari beberapa kontrol atau pemanfaatan dari beberapa kontrol ya. Karena dipercaya bahwa satu kontrol itu tidak bisa memproteksi kita terhadap semua potensi atau possible threats ya. Jadi dengan memanfaatkan multi-layered solution ya, it allows for numerous different control. Jadi bisa memanfaatkan berbagai jenis kontrol yang tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kita bisa memproteksi aset kita ya. Oke. Nah, dan kalau beberapa layer ada kalau satu kontrol nggak jalan, kontrol itu tidak menyebabkan semua sistem itu terexposure dari breach ya, atau terjadinya exposure dari sistem atau data. Oke. Sambil menikmati bukaan atau makannya silakan ya. Nah, ini kita biasanya mulai dari layer paling luar ya, policies, adanya kebijakan, prosedur, awareness, ada physical, perimeter, network, host, application, dan data ya, itu. Jadi tujuan dari layering atau defense in depth ini memastikan bahwa kita itu tidak cuma mengandalkan satu layer security defense ya, satu. Jadi jangan cuma berpatokan pada misalnya policy dan prosedur aja, tapi juga kita bisa memanfaatkan layer-layer yang lain yang nantinya semuanya itu akan membantu kita memproteksi apa yang ingin kita proteksi seperti aset kita. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke next ya. Ada beberapa. Nah, di CISSP ini, di CISSP kan kebanyakan dari Certified Information System Security Professional. Ini adalah sertifikasi tertinggi kalau untuk dari sisi manajemennya. Karena kan kalau untuk teknikal sih ada yang lain ya. Ini masuk expert level. Nah, ujiannya juga susah dan di Indonesia itu tidak lebih dari 100
orang yang punya sertifikasi ini. Nah, salah satu tips dan trik yang bisa saya berikan adalah di CSSP ini banyak istilah, terminologi, definisi, terminologi, definisi. Nah, salah satunya ada seperti ini. Ini maksud dengan abstraction. Nah, abstraction is used for efficiency, ya. Abstraction is used for efficiency. Similar elements are put in groups, classes, atau roles that are assigned security controls, restriction, information as collective. Jadi itu yang dimaksud dengan abstraction. Digunakan untuk efficiency. Memanfaatkan menggrup beberapa elemen yang sama dalam bentuk group, classes, atau roles yang nantinya di-assign untuk security control, restriction, dan permission ya secara kolektif. Now, that's the concept of abstraction is used when classifying object or assigning roles to subject. Jadi, istilah ini digunakan kalau kita melakukan klasifikasi terhadap objek atau meng-assign roles to satu subjek. Ya, subjek itu bisa orang, ya, manusia, individu. Nah, kemudian juga ada konsep atau terminologi yang disebut dengan data hiding. Data hiding is exactly what it sounds like. Jadi kalau memang kita lihat ya, jadi sebenarnya ya sesuai dengan namanya, data hiding, preventing data from being discovered. Jadi menghindari data itu bisa ditemukan atau diakses oleh subjek yang di mana subjek itu data itu diposisikan dalam satu logical storage compartment yang tidak bisa diakses oleh sembarangan subjek. Ya, hanya subjek-subjek atau orang-orang individu tertentu aja yang bisa membuka atau membaca data ini. Nah, forms of data hiding ya, jadi bentuk dari data hiding itu digunakan untuk beberapa hal, misalnya contoh keeping a database from being accessed by unauthorized visitor. Jadi memastikan bahwa database itu tidak bisa diakses secara ilegal dari visitor dan restrict atau mencegah satu subjek ya dari klasifikasi yang bawah itu bisa akses beberapa informasi atau data yang berada di level klasifikasi yang tinggi. Itu disebut dengan data hiding. Ya. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya encryption. Encryption is the art and science of hiding the meaning or intent of communication from unintended recipient. Jadi ini kita tidak tahu ya enkripsi ya. Tujuan utamanya ya sama nih, meng-hide atau menyembunyikan informasi ya supaya orang lain tidak bisa mudah membacanya ya. Bentuknya macam-macam, bisa bentuknya dari sisi teks, audio, video, dan yang lain-lain. Dan ini encryption ini menjadi salah satu elemen dari security control yang sangat penting yang bisa digunakan untuk transmisi data atau penyimpanan, ya seperti itu. Oke, kemudian ada istilah change control or change management. Ya, change in in a secure environment, ya bisa ditampilkan atau diintroduce, ya. Loopholes, overlaps, missing object, and oversight. Ya, jadi ini perubahan-perubahan ini bisa perubahan atau ya change itu di dalam satu secure environment itu adalah bentuk-bentuk ya yang mungkin bisa dalam bentuk loopholes ya. Loopholes itu sesuatu istilahnya lubang-lubang kerentanan atau overlapping, ada tumpang tindih, missing object ya, atau oversight yang bisa leading to new vulnerabilities yang mengakibatkan terjadinya kerentanan. Okay. Now, the only way to maintain security in face of change is to systematically manage change. Jadi, bagaimana kita supaya bisa maintain security dalam environment yang berubah ya. Ya, itu adalah dengan secara sistematis kita memanage atau mengelola change atau perubahan. Nah, pastikan bahwa Anda tahu bahwa yang namanya goals of change management. Jadi, goal dari change management itu adalah memastikan that any change does not lead to reduce or compromise security. Jadi perubahan itu tidak menyebabkan atau tidak menjadi satu sebab terjadinya proteksi yang istilahnya menurun ya, atau terjadi compromise atau adanya serangan ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian change management ya also responsible for making it possible to roll back any change to previous secured state. Jadi change management ini memastikan bahwa kita bisa bertanggung jawab juga untuk mengembalikan perubahan jika seandainya
perubahan itu menyebabkan sesuatu yang tidak secure, ya. Jadi kita bisa kembalikan ke asalnya. Change management can be implemented on any system despite the level of security. Jadi bisa dimanfaatkan, diimplementasikan ke satu sistem meskipun level security-nya berbeda, ya. Itu. Nah, kemudian ada istilah data classification, ya. Data classification, ya, adalah primary means, jadi satu metode atau yang digunakan by which data is protected. Jadi data itu diproteksi, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. It needs for secrecy. Jadi apakah dia butuh secrecy, kerahasiaan, sensitivity atau confidentiality. Jadi proteksi itu disetel sesuai dengan apa istilahnya, sebentar ya. Teman-teman mungkin bisa off-kan kameranya dulu ya, Mas Sebastian. Bisa matiin aja kameranya. Sebastianus ya. Ya. Nah, jadi kita itu kalau mau melakukan proteksi terhadap data itu harus diklasifikasikan. Ya. It is inefficient to treat all data the same. Jadi nggak efisien kalau kita mengelola data atau memperlakukan data itu dengan sama. When designing and implementing security system, because some data items need more security than others. Jadi ini faktanya bahwa yang namanya data itu butuh proteksi atau keamanan yang berbeda. Ya. Nah, kemudian data classification, ya, data is classified to simplify the process of assigning security control. Jadi sebenarnya tujuan utama dari klasifikasi data adalah mengsimplify proses untuk mengassign security control, ya, yang berhubungan dengan group of objects, ya, daripada individual object. The two common classification scheme are government or military and commercial business or private sector. Jadi sebenarnya kalau dari sisi secara umum klasifikasi itu ada dua, ada yang pemerintahan atau militer dan commercial atau private sector. Nah, ini contoh sederhana kalau untuk yang dari sisi military atau government, dia paling atas itu top secret. Ya, high itu ininya levelnya high, top secret, turun ke bawah confidential, kemudian ada yang namanya sensitive but unclassified, kemudian ada yang namanya low unclassified. Ya. Ini. Nah, kemudian untuk commercial, business, atau private sector classification, ini ada mulai dari confidential, private, paling tinggi, ya. Kemudian di bawahnya ada sensitive, dan kemudian ada yang namanya low atau di sini ada public, ya. Public itu paling umum, ya. Jadi kalau kita misalnya contoh, saya punya data IP address. IP address itu bisa masuk ke data yang private atau confidential, ya. Public IP address. Atau misalnya ada data karyawan itu bisa masuk ke confidential, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada masa tertentu, ya, data itu bisa turun klasifikasinya, ya. Jadi proses moving a resource into a lower classification, dari data yang klasifikasinya tinggi jadi turun, itu disebut dengan declassification. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menjustifikasi dan memastikan bahwa data itu bisa diakses oleh orang lain, ya. Karena value dari satu data itu bisa tidak mungkin bisa dibilang ini tidak sesuai dengan levelnya lagi. Misalnya awalnya mungkin berupa data yang sangat confidential, tapi karena adanya beberapa hal, data yang confidential itu menjadi data yang sifatnya umum. Nah, declassification is often overlooked, ya, when designing a classification system. Jadi declassification ini kadang-kadang nggak terlalu diperhatiin, ya. Nah, tapi sebenarnya itu sangat berguna karena kita harus melakukan adjustment atau perubahan terhadap data yang klasifikasinya tinggi, bisa turun, bisa naik, dan sebagainya, ya. Nah, declassification is required, ya. Jadi declassification diperlukan jika pada suatu saat aset yang tidak membutuhkan proteksi itu bisa diturunkan levelnya karena ada beberapa hal yang mempengaruhi. Banyak sih sebenarnya, ya. Contoh,
data keuangan. Data keuangan kalau di perusahaan yang private swasta itu pasti klasifikasinya kan itu ini ya sensitif ya, atau kalau kita balik ke sini itu confidential. Tapi kalau dia udah jadi, kalau itu udah perusahaan itu jadi publik ya, laporan keuangan udah bisa menjadi publik ya, tidak berupa confidential data ya. Oke. Nah, itu proses di classification. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Kita open discussion aja ya. Terus, teman-teman? Ada yang mau nanya? Belum? Belum, Pak. Boleh dilanjut dulu aja. Belum? Oke, lanjut ya. Nah, yang next ini menarik nih. Ya. Next-nya menarik. Nah, ini. Pernah dengar yang namanya Security Control Framework? Ada yang namanya COSO, ada yang namanya ISO 27000, ada ITIL, ada COBIT. Nah, mereka ini, ya, Security Control Framework ini bisa dipergunakan untuk membuat sesuatu yang namanya security blueprint. Nah, kita bisa, misalnya contoh satu perusahaan yang belum punya framework sama sekali, belum bingung mau ngapain ya, mau mulai dari mana. Nah, mereka bisa ngambil dari security control framework yang sudah ada. Misalnya paling umum itu ISO 27000 atau 27000 ya. 27 series ya, jadi 27001, 27002. Ya. Nah, COSO itu untuk ini ya, risk management. COSO, kita lihat ya. Apa itu COSO? Ya, ini adalah framework that define essential enterprise risk management. Jadi kalau ditanya COSO itu apa? COSO itu adalah enterprise risk management framework. Ya. Oke. Nah. Oke, udah tahu sekarang apa itu COSO? Nah, itu enterprise risk management components. Enterprise risk management enterprise risk management framework yang punya prinsip dan konsep. Anda boleh baca-baca di internet ya. Ada internal control-nya, ada 3 kategori: operation, supporting, and compliance. Oke, itu COSO. Nah, kita lihat dari tadi ya. Sebelumnya ada COSO. Nah, kemudian ada COBIT. COBIT itu kepanjangan dari Control Objectives for Information and Related Technologies. Ya, is a security concept infrastructure used to organize the complex security solution of companies. Ya, ini COBIT ini dari ISACA ya. Nah, kemudian ada yang lain-lain lagi, misalnya ya, ada yang namanya OSSTMM, Open Source Security Testing Methodology Manual. Biasanya digunakan untuk ini ya, sebagai framework untuk atau metodologi untuk melakukan penetration testing atau security audit. Nah, kemudian ada ISO 27000. Ini adalah bagian dari ISO atau IC Information Security Management System. ISO 27001 dan ISO ISO 27001 dan ISO 27002. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya ITIL. Kalau ISO ini lebih ke Information Security Management System. Sudah dikenal lah ini ya. Kemudian ada yang namanya ITIL, ya, Infrastructure Library. Ya. Nah, ini paling sering digunakan untuk best practices for core IT security and operational processes. Dan biasanya digunakan untuk starting point for crafting of the customized IT security solutions. Nah, kenapa si security control framework ini penting? Karena mereka bisa digunakan untuk diadopsi dan dimanfaatkan sebagai apa istilahnya tuh framework ya, bagi suatu perusahaan yang sama sekali belum ada acuannya. Begitu kira-kira. Silakan, ada pertanyaan? Saya Pak Semi. Ya, silakan. Jika sebuah perusahaan itu belum memiliki... Dengan siapa ya? Boleh sebutin namanya? Dengan Hairul, Pak. Hairul, ya. Silakan. Hairul Akmal ya. Ya, betul. Silakan. Jika sebuah perusahaan belum memiliki sebuah framework
apa framework yang paling direkomendasikan untuk pertama kali dimiliki oleh sebuah perusahaan? Dan apakah hanya cukup satu framework saja atau harus keempat-empatnya yang harus dimiliki oleh perusahaan baik dari ISO, COSO, ITIL, dan IP? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus nih ya. Jadi gini, kalau suatu perusahaan sama sekali belum punya framework yang bisa diadopsi atau sama sekali belum ada framework yang di tangan ya, mereka bisa mulai dengan framework yang paling umum, ya, yaitu ISO 27001 dan dan ISO 27002. Ya, itu masuk ISO-nya 27000 series lah. Ya. Nah, karena itu dia framework-nya itu sangat-sangat fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai jenis industri, mau perbankan, finansial, non finansial, manufacturing, semua bisa, gitu. Dan itu framework ini nih di ISO sendiri itu adalah satu framework standar ya, yang garis bawahi standar juga yang dapat membimbing perusahaan menjadi lebih proaktif dari sisi protection of asset. Ya, khususnya di information, dia kan ISO 27000 kan ISMS ya, Information Systems, Information Security Management System. Jadi secara garis besar untuk information security-nya dihandle sama framework ini. Ya. Dan coverage-nya luas sekali ya. Coverage-nya itu bisa sampai human resources security, physical security, dan sebagainya. Ya. Itu pertama. Kedua, jawab pertanyaan kedua yaitu nggak perlu harus semuanya. Framework itu bisa diambil satu-satu. Ya. Misalnya ISO 27001 dulu, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan ITIL dan COBIT. Nah, kadang-kadang kita bisa menggabung beberapa framework karena setiap framework itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau di sini secara garis besar, paling luas coverage-nya itu adalah ISO 27000. Kalau dibandingkan dengan ITIL dan COBIT. Tapi COSO sendiri itu sebenarnya coverage-nya lebih luas, karena kan risk management dia, enterprise risk management. Jadi, paling gede itu COSO, di bawah COSO itu ada ISO, di dalam ISO itu ada bisa digabung dengan, bukan di dalam ISO, maksudnya di samping-sampingnya itu bisa ada ITIL dan COBIT. Tinggal kita lihat ininya, kalau kita bikin lingkaran ya, lingkaran paling besar itu COSO, terus kita bisa ada ISO di dalamnya, kemudian ada ITIL dan COBIT, dan beberapa framework yang lain. Jadi itu bebas ya, begitu. Bagus loh Mas ya. Nanti ada waktu saya tunjukin ininya, apa nama tuh gambar. Saya agak kalau ditanya ini, soalnya saya pernah ngajar beberapa kali itu ada gambar saya bikin, tapi saya suka lupa taruhnya di mana. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Lanjut sepertinya, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Kita sambung ke istilah ini banyak terminologi dan ini ya definisi. Threat modeling. Threat modeling ya is a security process. Jadi ada satu security process di mana potential threat itu diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisa. It can be performed as proactive. Jadi bisa dilakukan sebagai proactive measures ya during design. Jadi pada saat kita mendesain, pada saat pengembangan, or as reactive measure. Ya, jadi bisa sebagai proaktif maupun reaktif. Reaktif itu nunggu ya setelah produknya di-deploy. Nah, ada beberapa yang bisa Anda gunakan untuk konsep, contohnya ada Strike, ada Pasta, ada VAST, ada DREAD, ya. Nah, ini kepanjangannya sini nih, yang lebih lengkap di sini. Nah, Strike itu digunakan oleh Microsoft, ya. Kepanjangan dari spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan escalation of privilege. Kemudian ada yang namanya DREAD, damage, reproducibility, exploitability, affected, dan discoverability. Nah, ini DREAD ini digunakan oleh OWASP, Open Web Application Security Project. Kemudian ada juga yang menggunakan MART atau mitigate, accept, reject, and transfer. Jadi threat model ini sebenarnya sangat bagus digunakan untuk mempersiapkan satu produk atau sistem supaya dia lebih secure. Ya. Kita lakukan sebagai proactive measures pada saat desain dan pengembangan, atau bisa digunakan sebagai reactive measure pada saat produk itu sudah di deploy atau sudah diinstalasi. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai contoh dari threat modeling. Kita menggambar potential attacks, ya. Seperti ini. Atau kita menggunakan ini
threat model dengan menggunakan UML atau disebut dengan Universal Markup Language. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini menggambarkan satu aplikasi yang dibongkar ya, yang dibongkar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ada user, ada web servlet, ada login, ada library, ada web server, database boundary, dan sebagainya. Ya. Anda bisa baca-baca lagi materi. Nanti kemarin saya ada kasih belum ya materinya ya? Belum ya? Kalau belum nanti saya upload dulu deh. Saya upload, kemudian nanti saya kasih linknya. Bisa baca-baca. Ya, nanti saya ini kan deh. Saya sambil upload sebentar. Bentar ya, saya lihat dulu di data saya ada nggak ini. Seingat saya tuh saya udah kasih ya linknya. Seingat saya, coba deh teman-teman yang lain ada bisa lihat nggak di itu udah sempat saya kasih belum kemarin. Bentar ya, saya cek ya di pin message ya. Kayaknya belum deh. Ya nggak apa-apa. Saya kasih dulu ya. Anda bisa baca materinya lumayan banyak nih. Kalau Anda buka ininya manualnya ada lebih dari 1.500 halaman. Lumayan ya. Oke. Ini saya share di sini. Nah, ini saya pin aja ya, udah ya. Saya pin aja nih. Oke, nah itu Anda bisa download, silakan. 1.500 halaman lebih ya, 1.500-an lah. Ya, nah kalau Anda baca lumayan pusing. Kata orang ya, belajar CSSP ini sama dengan kayak belajar ngambil S2, master. Setara ngambil CSSP ini setara dengan ngambil master. Ya, jadi nggak gampang. Oke, nah ini. Nah, kemudian kita lanjut ke istilah due care and due diligence. Nah, ada dua istilah ini paling penting ini untuk manajemen itu paling penting. Yang namanya due care itu adalah satu istilah di mana kita itu bicara mengenai using reasonable care to protect the interest of the organization. Ini lebih ke arah pengembangan formalized security structure. Ya, termasuk misalnya adanya policy, kebijakan, standar, baseline, guideline, dan prosedur. Ya. Nah, kayak kita gini nih, gampangnya gini nih, kalau kita mau berangkat keluar ke pasar, atau ke kantor, pakai motor. Nah, due care itu Anda pakai helm. Anda pakai helm itu sebenarnya contoh dari due care. Anda care dengan keselamatan Anda sendiri. Ya, itu disebut dengan due care. Ya. Nah, supaya Anda bisa selamat, Anda pakai helm, Anda pakai jaket mungkin ya. Itu ada bentuk dari due care. Kemudian kedua, ada yang namanya due diligence. Nah, melakukan practice, ya, practicing the activities dengan tujuan memaintain due care. Itu disebut dengan due diligence. Ya. Contohnya Anda melakukan security audit, penetration testing setahun 2 kali. Itu adalah bentuk dari due diligence. Anda pakai helm, pakai jaket, terus pakai motor, dan itu pelan-pelan Anda jalankan. Itu berulang-ulang, itu disebut dengan due diligence. Ya. Contoh. Oke, paham? Puyeng. Ada yang bilang puyeng-puyeng tapi asik Pak katanya. Nah, ini memang kelas berat ini ya. Tapi dasar sih sebenarnya dasar ini Anda harus paham dulu. Jadi sebelum Anda masuk ke CSSP, Anda harus punya dasar-dasar security dulu, baru bisa naik ke paling tingkat ini. Karena sebenarnya security CSSP itu domainnya banyak, ada 8 domain. 8 domain dari security. Ya, cyber security. Jadi kayak model security and risk management, ada security operation, ada network and communication security, ada security engineering, ada asset protection, ada software security, ya pokoknya campur lah. Makanya ujiannya nggak gampang ini. Dan jangan lupa di Indonesia tidak lebih dari 140 orang ya yang punya
sertifikasi SSP. Ya, kemarin kita sudah sempat bahas kalau Anda punya sertifikasi ini, ya untuk appreciation-nya tuh tinggi, appreciation-nya tinggi. Anda bisa dibayar bagus lah. Saya nggak perlu kasih tahu lah ya, nanti Anda sendiri bisa lihat lah. Oke, nah kemudian next-nya ada supply chain risk management. Nah, supply chain ini sebenarnya berhubungan dengan mengaplikasikan risk-based management, ya, konsep ke supply chain. Jadi mulai dari saat produk itu dibikin sampai produk itu tiba di tangan pengguna, itu supply chain. Ya, termasuk konsep ya itu tadi delivery dari pembuatan komputer, devices, network yang biasanya dimulai dari awal ya pembuatan sampai shipping sampai ke tangan pengguna. Ya, jadi harus menggunakan Halo? Halo, kedengaran semua? Ya, Iya, dengar, Pak. Pak. Ya, ini soalnya mati lampu nih mendadak sebentar, tapi saya ada ini. Mungkin Oke, Pak. dari rumah sih, switch-nya rumah. Itu kayaknya nggak kuat itunya itu. Oh, ngejepret. Ngejepret, kita bilang ngejepret ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ngejepret gitu. Ya, tiba-tiba mati. Ya, bukan koslet sih sebenarnya, lebih ke arah ya koslet lah ya, boleh lah koslet. Ada Harus orang yang pendek. suka Repair. harus pendek. Ya, itu soalnya ini cuma satu di rumah sendiri. Cuma kalau di tempat orang lain kan itu mati lampu ya kita bilangnya. Kalau di rumah sendiri itu ngejepret lah ya. Ya, oke. Nah, next kita masuk ke evaluating third party. Nah, third party berupa misalnya supplier, konsultan dan lain-lain itu juga harus dievaluasi. Jadi kita kalau bicara mengenai security bukan cuma sekedar security di tangan kita, di kantor kita, di perusahaan kita, tapi kita juga harus memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan security atau keamanan atau yang berhubungan dengan pengamanan ya terhadap third party. Ya, contohnya third party itu bisa supplier, bisa konsultan, bisa vendor. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap third party? Ya? Bisa ada on-site assessment. Ya, kita langsung datang ke organisasi yang bersangkutan, lakukan interview dan observe operating habits. Kita langsung melakukan observasi. Itu sebenarnya on-site assessment. Ada yang namanya document exchange and review. Nah, melakukan investigasi termasuk berhubungan dengan database. Bukan database, data set dan documentation, ya, yang berhubungan dengan formal processes, ya. Bagaimana mereka menjalankan assessment dan review. Ya, termasuk juga proses or policy review, melakukan review terhadap kebijakan mereka, prosesnya mereka, prosedurnya mereka, dokumentasi, incident response dan sebagainya. Termasuk melakukan yang namanya third party audit, ya. Ya, itu bisa menggunakan third party auditor. Oke. Nah, itu kira-kira. Nah, ini kebetulan bagian 1 ya, ini di chapter 1. Ya. Mungkin ya, written lab-nya nggak terlalu perlu ya, nanti kita ada latihan soal ya. Oke. Ada pertanyaan silakan dari chapter 1 yang berhubungan dengan chapter 1 tadi itu berhubungan dengan sebentar saya lihat. Security governance through principles and policies. Nanti kita akan masuk ke next-nya di ya sambil ini ya, biar kalian dengerin juga ya. Saya next dulu. Nah, next-nya di chapter 2 itu ada personal security and risk management concept. Nah, exam objektifnya contribute to and enforce personal security policies and procedure, understand and apply risk management concept, identify, analyze, and prioritize business continuity requirements, sama participate in business continuity planning and exercises. Nah, kalau kita lihat dari elements of risk, ya, ini kita ada element of risk ini sebenarnya ada threat, ya, ancaman, vulnerabilities, kerentanan, exposure, ya. Exposure itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Nanti kita sambil diterjemahin lah ya. Kemudian ada safeguards, ya, safeguard to control, ya. Kemudian ada aset. Nah, threat bisa mengeksploitasi vulnerabilities, ya.
which result in exposure, which is known as risk. Risk can be mitigated by safeguards. Kemudian which protect, asset. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ingat aja 3 elemen risk yang paling umum adalah threat, vulnerabilities, dan exposure. Gitu. Nah, next-nya ada defensive depth. Ini kita udah bahas. Nah, secara garis besar kita ada 3 kategori kalau untuk defensive depth, yaitu dari pertama paling luar itu physical control, dilanjutkan dengan logical or technical controls, dilanjutkan dengan administrative control, dan kemudian dilanjutkan dengan assets. Aset itu yang kita proteksi kan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi security implication of employment. To properly plan for security, you must have standards in place for job description. Jadi harus ada standar job description, job classification, work task, job responsibilities, preventing kolusi, candidate screening, background check, security clearances, employment agreements, and non-disclosure agreement. Jadi sebenarnya bicara mengenai security dari sisi kepegawaian itu banyak berhubungan dengan apa istilahnya tuh kontrol-kontrol yang kita tempatkan supaya kita nggak kecolongan. By deploying such mechanism, you ensure that new hires are aware of the required security standards and thus protecting your organization asset. Nah, ini ada contoh sederhana security implication of the employment. Ini employment candidate screening dari sisi penentuan job description, reference check, ada background investigation, education, licensing, certification, verification, dan sebagainya. Ini contoh sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan screening memastikan bahwa kandidat atau yang karyawan kita itu orang-orangnya udah difilter. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan di gambar ini. Wah, ketat ya filternya, benar, ketat banget. Jadi ada dicek edukasinya, pendidikannya, skill set-nya, expertise-nya. Kalau kita kan ada namanya SKCK dulu namanya apa surat kelakuan baik. Terus ada reference check-nya, ada sertifikasi, verifikasi, ngecek kembali ke perusahaan yang kalau dia berhenti dari perusahaan yang lama itu gimana? Dicek ketat sekali ya. Oke, next. Ada istilah separation of duties. Separation of duties itu memastikan bahwa satu orang itu tidak memegang kekuasaan terlalu tinggi. Separation of duties in security concept is a security concept of dividing critical significant sensitive work tasks among several individuals. Jadi memisah significant work tasks di antara individu. Jadi ada yang satu yang bagian kasir, ada yang bagian approval. Jadi accounting nggak boleh jadi kasir kalau kasir kasir, accounting accounting, finance gitu. By separating duties in this manner, you ensure that no one person can compromise system security. Ini memastikan bahwa satu orang itu tidak bisa mengkompromis sistem security. Jangan gara-gara satu orang berantakan semua kan. Nah, ini contoh sederhana Kalau dari sisi security ada database management, dia assign ke admin 1, firewall management, admin 2, user account management, admin 3 dan 4, file management, admin 5, dan network management, admin 6 dan 7. Nah, ini adalah contoh sederhana memberikan 5 admin task pada 7 administrators, jadi 7 administrators Itu. Contoh aja yang masing-masing bisa berbeda. Nah, selain separation of duties atau disebut dengan SOD, ada lagi istilah yang namanya least privilege. Least privilege adalah prinsip di mana kita itu memberikan privilege ke user sesuai dengan kebutuhan dia aja. Sesuai dengan required task or job responsibility. Jadi kalau memang dia butuhnya read only, kasih read only, jangan kasih read write. By limiting user access only to those items that they need to complete their work task, you limit the vulnerability of sensitive information. Jadi sebenarnya tujuan utama kita adalah melimit atau mengontrol, memberikan batasan-batasan pada user supaya dia bisa punya akses sesuai dengan kebutuhannya. Tidak berlebihan gitu. Itu disebut dengan least privilege. Misalnya contoh tadi read only dia butuhnya read only kita kasih read only. Nggak kasih read write. Kalau dia butuh full control full control
Tapi least privilege jangan dikasih full control sih, paling read only. Ya. Nah, kemudian ada istilah provisioning. Nah, ini provisioning ada istilah ya, di mana kita meng-grant account with the appropriate privileges when they are created and during the lifetime of the account. Jadi memberikan account itu satu hak akses, privileges itu yang disebut dengan provisioning, sesuai dengan kebutuhannya ya. Gitu. Kemudian ada istilah job rotation. Ya. Job rotation is a means by which organization improve its overall security by rotating employees. Jadi rotasi. Ada satu orang, dan saya contoh si A ini udah 1 tahun atau 2 tahun di IT, dia akan dipindahkan ke bagian lain. Saya contoh di bagian audit atau kepala cabang di cabang A Jakarta pindah ke Cirebon. Itu job rotation. Kadang-kadang bukan cuma kepala cabang aja. Seorang IT auditor bisa pindah, dia jadi diangkat jadi kepala cabang. Ya. Pokoknya kerjanya beda lah. Ya. Nah, ada 2 fungsi di sini dari job rotation. Satu, provide a type of knowledge redundancy, jadi memberikan satu jaga-jaga di sebenarnya knowledge redundancy, jadi jangan sampai knowledge itu cuma ada di satu orang. And moving personnel around, ya, memindahkan orang-orang. Gitu. Tujuan utamanya adalah menekan risiko yang berhubungan dengan fraud, data modification, theft, pencurian, sabotase, dan misuse of information. Oke. Nah, ini contoh ya. Dari orang database ke firewall, ke user account, ke network management. Ya, itu. Nah, terakhir ada yang namanya mandatoryfication. Ya, sorry. Ya. Tanya Pak, boleh Pak? Maaf. Ya, di sini. Oke, silakan. Dengan siapa nih? Khairul lagi Pak. Ya, Mas Khairul. Oke. Tanya nih gini Pak. Jika sebuah perusahaan itu tim IT operations-nya hanya sedikit, gitu, apakah possible jika kita tetap menerapkan job rotation yang seperti kita ketahui dengan jumlah IT yang sedikit ini personilnya, katakanlah sysadmin itu hanya 1 orang. Ya, ini si sysadmin Superman nih misalnya. Bilang, ketika dia di rotate bagian network atau bagian database, dan posisi admin yang baru itu digantikan oleh orang lain, entah itu dari tim firewall atau tim network, itu akan menjadi goyang nggak tuh operation kayak gitu? Ya ini sebenarnya buah si malakama ya. Agak susah ini kalau kayak gitu. Jadi ini kan ceritanya job rotation ini berlaku buat suatu perusahaan yang udah mapan ya, yang jumlah personalnya cukup. Kalau personalnya nggak cukup, misalnya contoh orang security aja cuma 5 orang ngerjain A, B, C, D dan E ya. Mungkin ada F ya, jadi 5 tapi ngerjain yang 6 gitu ya, 6 tugas, ini kan ribet ya. Nah ini kayaknya nggak cocok Mas. Okay. Nah ini adalah kondisi ideal sebenarnya, yang dibicarakan adalah kondisi ideal. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kayak tadi, ya nggak bisa dijalanin seperti ini, mungkin nantinya ada yang mengcover ya. Makanya kadang-kadang kita juga cari outsource ya, ada orang yang ya karena kita orang yang nggak cukup kita outsource. Ya, outsource itu juga sebenarnya kan mentransfer risiko juga kan ke pihak lain kan. Jadi intinya kalau pertanyaan seperti itu ya saya bisa bilang bahwa dengan kondisi seperti itu tidak memungkinkan job rotation ya. Jadi mungkin bisa dijalankan setelah orang-orangnya siap. Saya sedikit khawatir di tempat saya karena ini itu cuma 1 dan cukup gitu. Jadi tidak semua bisa harus segera dilakukan gitu, tidak. Oke. Tapi minimal harus ada manajer lah yang menghandle-nya. Minimal 1 manajer lah. Kayak ini nih, misalnya ada network management, database management, firewall management, user account management. 1 manajer lah yang bisa melakukan approval. Service lead gitu ya. Betul. Oke, terakhir itu mandatoryfication ya, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Ya, mandatoryfication. Nah ini harus cuti dalam 1 atau 2 minggu. Tujuannya sebenarnya apa sih sebenarnya mandatoryfication? Simple, melakukan deteksi terhadap abuse, fraud atau negligence. Negligence itu kayak apa ya? Negligence itu bahasa Indonesianya orang kalau negligence itu kayak model, kalau saya sih udah di otak udah ada nih.
cuma mentranslasikan apa ya? Jadi kalau dia kelalaian, betul, kelalaian, negligence ya itu seperti itu. Jadi ya si orang ini disuruh cuti dulu, nanti sambil diperiksa kan diaudit biasanya. Ya, itu. Nah, kemudian tadi ada kita bicara mengenai third party. Nah, third party juga mesti dikontrol. Kontrolnya banyak ya. Ada banyak dokumen yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya SLA, ada yang namanya NDA ya. SLA kan Service Level Agreement, NDA kan Non-Disclosure Agreement, ada MOU dan berbagai jenis dokumentasi yang lain. Tujuannya memastikan bahwa kontrolnya itu sesuai dengan permintaan dan level performance, expectation, compensation, and consequences ya. Ya, third party itu jadi kalau Anda outsource third party jangan dikasih semuanya, password apa dengan mereka, bahaya. Banyak perusahaan yang gitu. Ya. Banyak yang perusahaan yang outsource terus semuanya dikasih ke third party. Bahaya itu, ya, jangan sampai begitu. Oke. Next kita sambung ke ya, silakan. Misal ada perusahaan yang misalnya manage service ke vendor gitu. Nah, untuk manage service misalnya kayak perangkat network core infrastrukturnya gitu dan perangkat security itu gimana Pak untuk menyikapi hal itu? Kan untuk beberapa case terutama di customer tuh mereka itu masih istilahnya masih gagap lah terkait dengan perangkat-perangkat yang terbilang saat ini next generation ya, lebih canggih gitu. Nah, itu pemberian aksesnya sebaiknya seperti apa Pak? Karena ya, gitu. Paham. Jadi gini sebenarnya, intinya nomor satu adalah kita harus punya namanya SLA, harus punya namanya NDA dan Memorandum of Agreement. Pokoknya agreement-nya udah dipegang lah ya, SLA, NDA, dan sebagainya. Nah, kedua, jangan lupa bahwa ada yang namanya security control. Contohnya access control. Misalnya contoh username, password, credential itu dipegang oleh si kitanya. Misalnya contoh saya di PTA, saya outsource vendor. Jangan semuanya diberikan ke mereka gitu. Jadi yang paling penting ditekankan adalah selain dokumen tadi, policy atau kebijakan tadi adalah level dari akses kontrolnya yang diberikan. Jangan sampai semuanya ke mereka gitu. Nah, dan harus ada transfer ilmu. Iya. Ya, harus ada transfer ilmu. Jadi maksudnya tujuannya oke, mungkin setahun ini ke outsource, tapi next di tahun berikutnya kita bisa handle sendiri gitu. Makanya jangan cuma sekedar tahu make tapi nggak ngerti apa-apa. Jadi makanya harus ada yang namanya ada satu klausul nantinya di SLA dan agreement yang lain itu bahwa kita melakukan mereka harus melakukan namanya knowledge transfer. Dan kita kita meminta mereka memberikan akses kontrol yang ketat dan tidak semua yang tinggi-tinggi misalnya privilege yang root admin itu ke mereka, jangan, bahaya. Kasih mereka list privilege, tapi jika dibutuhkan, kita yang masukkan itu username sama password, mereka yang jalankan aplikasi atau melakukan tuning terhadap appliances. Berarti mendokumentasikan IAM ya Pak ya, Identity Access Management. Ya, betul. Kalau ada IAM-nya lebih bagus, Identity and Access Management lebih bagus lagi. Kan ada yang namanya Privilege Account Management ya. Nah, ini sebenarnya sih Pak, berangkat dari pengalaman saya sendiri. Soalnya ada di beberapa customer dan terutama di governance dan juga ada banking juga. Mereka tuh pikirnya saya udah bayar jasa maintenance, jasa professional services dan lain-lain ya. Mereka aja mereka dalam tanda kutip tuh vendor aja deh yang ngerjain, kita tinggal jadi beres gitu aja. Nah, cuman itu ya bisa jadi jangan jadi masalah faktor bisa menimbulkan masalah juga, masalah keamanan juga. Iya, karena gini, once itu vendornya pergi, kita pusing sendiri kan? Iya. Jangankan pergi lah, bukan maksudnya pergi dalam arti sini ganti vendor misalnya. Tahun ini kita sudah selesai nih dengan vendor A, terus ganti vendor B, mabuk pasti. Iya. Itu. Ini juga Pak. Saya kebetulan yang ngomongin masalah ini, saya pernah ngaudit satu perusahaan, satu bank ya. Saya nggak usah bilang bank mana. Intinya kami menemukan bahwa mereka terlalu tergantung dengan vendor third party. Bahaya banget.
Ya. Gimana Sorry. Dan juga ini juga Pak, saya kan pernah implementasi untuk network posturing pakai ada vendor Cisco gitulah. Nah itu untuk postur masalah security di sisi endpoint. Nah itu justru apa ya? Kayaknya memang untuk sejauh ini di customer itu terutama untuk people-nya itu masih belum siap Pak dengan security yang begitu strict kayak gitu sih. Ya, Jadi mereka apa namanya, ya yang gampang-gampang aja deh gitu. Pokoknya dalam tanda kutip pokoknya ada security-nya aja gitu. Yang penting ada security-nya ya. Iya. Bagi bumbu pelengkap aja gitu ya. Ya. Jangan sampai itu begitu. Sih Pak, iya. Di lapangan banyak sih yang kayak gitu. Nah, makanya kan biasanya ada di audit itu Mas, di audit kenapa bagaimana kita bisa cari nih kenapa sebenarnya ada masalah apa nih. Jangan sampai terlalu tergantung dan begitu itu knowledge transfer nggak ada atau kurang sekali. Jadi begitu dilepasin pada ini ya customer-nya itu kalau saya bilang customer-nya kalau diam-diam begitu aja itu customer-nya nggak mau tahu sebenarnya. Rugi mereka sendiri nantinya. Bentar ya. Bentar saya. Oke, ya ada pertanyaan lagi? Ya kita sambung dulu ya. Bagus tuh diskusinya ya. Lanjut Pak. Lanjut. Kemudian ada kalau ini berhubungan dengan ini nih employee karyawan termination policy. Ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan termination atau ya kasarnya pemutusan hubungan kerja. Defines the procedure, jadi mendefinisikan prosedur untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ya. It should include items such as always having a witness. Jadi harus ada item yang mesti dimasukkan. Saya harus ada witness, saksi, disabling employees network access. Jadi mendisable aksesnya, akses card-nya ambil ya. Kemudian ada yang namanya exit interview. Nah, saya mau nanya nih, ya. Siapa yang tahu? Oke, sebentar sebelum kita ada pertanyaan ya. Kemudian termination policy, jadi policy atau kebijakan yang berhubungan dengan termination atau pemutusan hubungan kerja should also include escorting. Ya, escort itu bawa si orangnya itu escort keluar ya of the premises keluar, requiring the return of security token. Jadi harus dibalikin semuanya yang berhubungan dengan perusahaan, badges dan company property. Jadi laptop, apapun yang dimiliki perusahaan termasuk badges atau tanda pengenal dan sebagainya dikembalikan. Nah, di sini ada dijelasin istilah bukan dijelasin, ada kata-kata exit interview. Siapa yang tahu? Saya mau nanya nih, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan exit interview? Pas Pak, saya nggak tahu. Mau googling dulu boleh, googling dulu silakan. Coba silakan, nggak apa-apa, ini kita diskusi. Ya, sebentar saya ngambil minum dulu. Ini saya coba googling ya Pak. Oke, silakan. Googling aja nggak apa-apa. Wawancara keluar atau wawancara ketika resign. Betul. Ini maksudnya apa nih? Jadi mungkin benar, tapi harus tahu apa sih yang dimaksud dengan exit interview itu? Lebih ke ini masih hubungannya sama termination policy ya? Ya, itu aset termination, akses polisi apa yang dia punya, aset fisik apa yang dia pegang saat ini, dan apa namanya kayak ID card, laptop kantor, terus role access sebagai admin biasa. Oke, good, very good. Tapi ada satu yang jangan lupa ya. Kalau di perusahaan kan kita biasa tanda tangan NDA itu Pak. Ya, NDA non-disclosure agreement. Nah, apa gunanya itu pada saat exit interview? Di dalam NDA itu tercantum kalimat policy perusahaan atau data rahasia perusahaan itu tetap mengikat menjadi rahasia selama 2 tahun ke depan sampai karyawan itu resign. Artinya ketika dia resign di 1 Januari, 2 tahun kemudian dia baru boleh membuka data perusahaan itu ke publik. Dalam arti itu maksudnya membicarakan data perusahaan ke teman-temannya secara personal gitu. Ini yang jawab Pak Mas Nafi ya, akses kontrol yang dipunya ya. Betul, akses kontrol dibalikin semua, di disable. Nah, kita lihat ya, definisi dari exit interview. Exit interview adalah aspek dari termination policy. Jadi adalah bagian dari
atau aspek dari termination policy, jadi policy kebijakan pemutusan hubungan kerja. The terminated employee is reminded, jadi yang diberhentiin itu diingatkan untuk yang berhubungan dengan legal responsibilities, atau kewajiban-kewajiban yang bersifat kalau legal itu lebih ke hukum ya, untuk memprevent disclosure of confidential and sensitive information. Nah, itu sih sebenarnya exit interview ya. Tapi jawaban yang tadi udah oke tuh, boleh tuh. Yang penting, tapi kita nggak tahu ya sampai kapan kita nggak boleh ngomong tentang perusahaan itu. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari policy-nya. NDA di tempat saya, to be honest, itu 2 tahun mengikat untuk. 2 tahun ya mengikat ya. Iya. Oke, great. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman lain untuk melihat NDA ke third party-nya. Jadi NDA jangan main asal sign aja ya. Iya betul, Pak. NDA main tanda tangan tiba-tiba, wah berapa tahun nih. Nah, itu Pak yang mungkin perlu awareness lagi sih terkait seperti exit interview ini di perusahaan teman saya itu terkait hal ini kayaknya masih belum dijalankan, padahal hitungannya itu perusahaan yang besar gitu loh. Seperti laptop itu kayak inventarisnya juga kayaknya kacau juga, soalnya dia bawa pulang bahkan, dan sekarang katanya dia barusan jual laptopnya. Dan itu agak lucu juga sih. Masa laptop perusahaan dijual? Nah, itu berarti kan masalah terkait ini kayak semacam exit interview ini kayaknya belum dijalankan, dan kayak NDA juga kayaknya cuma sebatas cuma ada aja tapi nggak ada, betul. Yang penting istilahnya gini ya, memenuhi kebutuhan legalnya aja lah. Iya, benar. Tapi implementasi ya sama kayak kita punya policy kebijakan tapi nggak dijalanin, sama juga bohong kan. Sebenarnya itu ada di dalam klausul prasyarat ISO 27001 sih kalau nggak salah ya. Kalau misalkan betul. Secara continuously, artinya bisa dibilang perusahaan tersebut belum tersertifikasi dengan ISO 27000. Belum, betul. Ini di Human Resources Security sebenarnya. Oke. Next kita lanjut dulu ya, biar waktunya nggak terlalu ini. Ada yang namanya privacy. Nah, kalau privacy ini berhubungan dengan PII, personally identifiable information, an element of confidentiality, jadi elemen dari kerahasiaan, aim at preventing personal, jadi tujuan utamanya adalah mencegah ya personal or sensitive information ya yang berhubungan dengan individual atau organisasi from being disclosed, yang kan di disclose ya. Jadi kayak model yang berhubungan dengan PII, data kita, data karyawan, data pelanggan, customer dan sebagainya, itu masuk privacy. By the way, Indonesia belum ada yang namanya Data Privacy Act ya. Belum ada kita belum ada. Yang ada kan kita Undang-Undang ITE, tapi data perlindungan data pribadi sedang digodok saya dengar. Ya, itu. Nah, selain itu third party security governance ini berhubungan dengan satu sistem ya, di mana kita mandated by law. Jadi third party governance ini bisa jadi mandated atau diharuskan oleh hukum ya, ada undang-undang ITE dan sebagainya, atau bahkan industri standard seperti misalnya ISO tadi ya, termasuk contractual obligation atau licensing requirement. Jadi the actual method of governance may vary. Jadi maksudnya ini beda, bisa beda ya implementasinya di lapangan. But generally involve outside investor atau auditor. Jadi biasanya kalau untuk memastikan mereka udah jalanin third party security governance atau tidak, harus ada investigator atau auditor ya, yang biasanya didesignated kan sebagai governing body atau bisa sebagai consultant yang di hire atau dipekerjakan oleh organisasi ya. Itu. Next kita sambung sedikit di risk management ya, agak sedikit panjang di malam ini ya. Ya, risk management adalah proses ya, is the process of identifying factors that could damage or disclose data. Jadi sebenarnya mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan bagaimana data itu bisa di-disclose atau damage atau rusak ya. Mengevaluasi those factor, lakukan evaluasi terhadap faktor-faktor tadi ya. In light of data value, jadi berhubungan dengan value dari data itu, ya nilai dari data, and countermeasures cost, jadi biaya untuk kontrol. Countermeasures itu sebenarnya kontrol ya. And implementing cost-effective solution for mitigating or reducing risk. Jadi sebenarnya
kita risk management itu lebih ke arah bagaimana kita bisa mengimplementasikan cost effective solution dengan upaya atau seiring dengan upaya kita memitigasi risiko atau menekan risiko. By performing risk management, ya, dengan melakukan risk management, you lay the foundation for reducing risk overall. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah menekan risiko secara overall, keseluruhan. Nah, bagian dari risk management itu ada yang namanya risk analysis. Ada proses by which upper management, jadi upper management is provided with the details. Jadi mereka diberikan details dari ya data lah ya, yang tujuan utamanya adalah digunakan untuk memberikan keputusan about which risks are to be mitigated, ya, risk yang mana yang harus dimitigasi, yang mana harus ditransfer, dan yang mana yang harus diterima. Ya. To fully evaluate risk and subsequently take the proper precaution, you must analyze the following. Jadi biasanya kita menggunakan evaluasi dengan memanfaatkan elemen-elemen seperti asetnya, ya, aset valuation-nya, valuasi dari aset, threat-nya, ya, threat itu kan ancaman, vulnerability, kerentanan, exposure-nya, exposure itu lebih ke arah misalnya exposure ke publik atau ke internal atau yang ini. Exposure itu lebih ke arah seberapa luas dampaknya nanti kalau seandainya saya pasang ini di saya publik, ya. Risk, realize risk, safeguards and countermeasures dan attacks. Nah, kadang-kadang di beberapa buku Anda akan kenal istilah safeguards, countermeasures, sama control. Ya. Safeguard itu yang ditempatkan. Saya contoh, Anda udah pasang firewall, itu safeguard. Anda udah punya policy, kebijakan, itu safeguards. Nah, sedangkan safeguard itu sistemnya tuh lebih ke proaktif, ya, proaktif. Kita udah pasang duluan. Kita pasang pagar, itu proaktif. Itu disebut dengan safeguard. Nah, countermeasures, ya, countermeasures itu sebenarnya ada kontrol juga, security control yang ditempatkan jika setelah terjadinya satu kejadian tertentu. Anda misalnya pasang antivirus karena Anda pernah kena virus, itu countermeasures. Ya. Beda dengan safeguards. Safeguard biasa kita udah pasang duluan, kalau countermeasures itu setelah ada kejadian baru Anda pasang. Ya. Nah, dua-duanya safeguards dan countermeasures itu disebut dengan controls. Yes, siapa tadi? Ya, Pak. Maksud berarti tadi itu corrective action ya? Ya, betul. Jadi hati-hati dengan istilah ini ya, karena di banyak buku, terutama di CSSP, mereka memisahkan antara, kalau control itu istilah umum. Ya, control, kita bilang security control, itu umum sekali, bisa safeguard, bisa countermeasure, tapi lebih spesifik, safeguard itu kontrol yang udah dipasang sebelum terjadinya kejadian. Misalnya contoh, sebelum kejadian di rumah Anda ada kecurian, Anda udah pasang pagar, Anda udah pasang pintu pagar yang tinggi. Nah, itu safeguards. Anda proaktif. Tapi masih kecurian misalnya. Ya, setelah kecurian Anda hire atau merekrut satpam untuk jaga depan belakang. Nah, itu countermeasures yang udah disimpan atau ditaruh setelah ada kejadian. Jadi itu bedanya ya. Safeguard itu proaktif atau countermeasures itu reaktif. Oke. Ya. Harus tahu ya perbedaan safeguard dan countermeasures. Oke. Paham ya? Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada hubungannya safeguard sama countermeasures, udah tahu nih. Ya. Nah, dua-duanya ini safeguard sama countermeasures itu disebut dengan controls atau security controls. Oke, next ke threat evaluation. Ya, melakukan evaluasi terhadap ancaman. Threats bisa berasal dari berbagai ini sumber ya, bisa human, IT, nature, ya kayak model gempa bumi itu threat juga ya. Pembajakan itu juga dari human ya. Threat assessment itu adalah satu proses di mana kita melakukan assessment penilaian terhadap perspektif dari threat itu sendiri. Kayak model kita melakukan threat threat modeling ya, itu contoh dari threat yang berhubungan dengan threat assessment. Tapi modeling itu tidak langsung berhubungan dengan threat assessment. Jadi melakukan assessment terhadap potensi adanya threat. Nah, itu disebut dengan threat assessment. Beda dengan vulnerability assessment, ya, melakukan assessment terhadap potensi adanya kerentanan. Itu beda lagi ya. Nah, harus tahu bedanya threat assessment sama vulnerability management. Vulnerability assessment.
Kalau threat assessment yang potensinya threat, ancaman, tapi kalau vulnerability kita jelas itu udah ada. Kalau potential assessment potential threats itu kan bisa threat yang berhubungan dengan misalnya gempa bumi. Nah, itu assessment. Kalau Anda perusahaannya ada di Jawa, potensi atau Jawa atau Sumatera, potensi kena gempa bumi ada, sangat besar. Tapi kalau Anda perusahaannya ada di Kalimantan, ya, threat assessment bisa menghasilkan informasi mengenai resiko yang kecil atau bahkan ya kecil sekali sih sebenarnya. Kalau dibilang resiko pasti ada. Ya. Nah, dengan melakukan evaluasi terhadap resiko dari berbagai angles ini, ya, berbagai sudut, you can reduce your system vulnerability. Tujuan utamanya adalah menekan kerentanan pada sistem. Nah, kemudian untuk mengukur risiko, untuk melakukan analisa ada dua metode yang digunakan. Pertama yaitu kuantitatif, ya, lebih ke angka duitnya, values and percentage. Ya. Complete quantitative risk analysis is not possible because of the intangible aspect. Jadi ada aspek dari risiko yang tidak bisa dihitung. Yeah. The process involves asset valuation and threat identification and then determining the threat's potential frequency and resulting damage. Jadi kita ngitungnya dari sisi valuasi dari aset, identifikasi threat, ya, termasuk apa impact atau dampak dari satu kejadian tertentu. Nah, biasanya ada hitung-hitungan cost benefit. Agak susah nih kalau kuantitatif, karena kan kuantitatif ini ada angka, uang, atau persentase. Nah, kemudian di dalam perhitungan risk itu ada beberapa rumus ya. Contohnya di sini ada istilah ada komponen ya, exposure factor ya, elements of quantitative risk analysis yang merepresentasikan persentase dari loss ya, dari kehilangan atau kerusakan ya, itu dihitung dalam bentuk persentase ya. Nah, kita lihat ininya, hitungannya. Single loss expectancy ini hitungannya nilai dari aset value kali exposure factor. Misalnya contoh nilai dari aset itu 100.000 kali exposure factor 25%, berarti 25.000 SLI-nya. Ini kalau single aja ya, single loss. Kalau ada attack misalnya, itu hitungannya misalnya 100 kali 25%. Ya, exposure factor itu probability untuk diserang. Misalnya contoh potensi 25% atau 30% atau 50% itu bisa dihitung dengan secara kira-kira aja sih. Ya. Nah, ini sekali ya. Kalau untuk ngitung dalam setahun harus Anda masukkan ARO. Annualized Rate of Occurrence. Ini adalah elements of quantitative risk analysis that represents the expected frequency with which a specific threat. Jadi ARO ini ngitung kalau misalnya contoh kita dalam 1 tahun. Ya. Nah, contohnya ada hitungan nih. Kalau SLA itu untuk 1 kali, ALE itu untuk setahun, kita harus hitung. SLA-nya misalnya tadi 35.000, ya, karena dia kali 100.000 kali 35%. Nah, ini 35%-nya atau 35.000-nya dikaliin dengan annualized rate of occurrence. Jadi berapa kali nih bisa terjadi dalam setahun? Gitu. Nah, kemudian ada hitungan lagi safeguard evaluation. Nah, ini. Ya. Ada ALE before safeguard dikurangin ALE after implementing safeguard. Itu dihitungnya ALE 1 minus ALE 2 sama dikurangin ACS ya. ACS itu adalah annual cost of safeguard. Ya. Banyak formula ini nanti bisa dilihat di buku ya. Saya ini cuma men-summarize-kan aja. Nah, ini contohnya SLA seperti ini. Kalau yang mau screenshot boleh ya, di screenshot dulu. Teman-teman, halo? Ya, Pak. Kalau mau di screenshot ini silakan di screenshot. Oh iya Pak, benar Pak. Iya Ya. Pak, oke, baik Pak, saya baik. Ya, ini rumus-rumus yang sangat berguna. Kalau pas di ujian atau di quiz akan ditanya ini. Udah? Berarti ini masuk area BCM ya Pak, Business Continuity Management Pak. Risk sih sebenarnya. Risk. Di BCM juga ada. Ya, saya pernah lihat ARO gitu kan, ARO di BCM. Ya, ARO, betul. Ya, screenshot ini ya. Oke?
Oke. Satu lagi, mungkin ada teman bisa di-share di Telegram grup kita. Sama ini nih, safeguards, cost, or benefit calculation. Screenshot lagi. Terakhir, udah screenshot ya? Screenshot gampang lah ya. 1 detik juga jalannya. Terakhir ini nih. Oke, ini udah screenshot ya. Ini terakhir ini nih. Nah, ini. Ini rumusan yang di dalam bentuk tabel. Oke, sudah di screenshot. Nah, saya kembali lagi ke itu. Dan sebelumnya tadi kita bicara mengenai kuantitatif pakai angka. Nah, kalau saya nggak bisa pakai angka gimana, Pak? Bisa. Anda gunakan teknik ini, menggunakan risk analysis dengan memanfaatkan yang namanya qualitative risk analysis, qualitative risk analysis, ya, based on scenario. Jadi scenario ketimbang kalkulasi. Ya, di sini nggak ada dollar figure ya, jadi angka duitnya nggak ada. Lebih ke arah kayak gini nih. Nah, ada minimal, low, medium, high, maximum. Kayak gini nih. Ya. Kalau untuk pentest, untuk risk assessment kebanyakan pakai ini nih. Karena nggak pusing dari lihat angkanya. Kalau ini angka-angka udah mabuk. Ini lebih pakai skala. Ya. Oke, selain itu jadi ada 2 teknik ya, kuantitatif yang pakai angka duit atau persen, dan kualitatif yang menggunakan ini ya, skala. Nah, selain itu Anda bisa menggunakan Delphi teknik juga, anonymous feedback. Nanti Anda bisa baca-baca di Google ya, apa yang dimaksud dengan Delphi teknik. Nah, bentuknya kayak gini. High impact, low likelihood, high impact, high likelihood, atau low impact, low likelihood, atau low impact, high likelihood. Ya. Ini juga kalau mau di screenshot boleh ya. Silakan. Ini juga ya. Silakan kalau mau di screenshot. Oke. Nah, kemudian yang ini tadi. Silakan di screenshot. Oke. Nah. Oke, terakhir di options of handling risk. Jadi kalau udah kita analisa risiko itu kita bisa ngapain? Ya bisa kita reduce, kita tekan atau rendahkan, disebut dengan risk mitigation. Ya. Atau kita transfer risknya. Contoh Anda melakukan transfer risk ke vendor atau ke outsource, yaitu transfer. Atau membeli asuransi. Kalau mereduce risk gampang, Anda melakukan ya pasang IDS, pasang IPS, firewall, pasang antivirus, itu Anda menekan risiko. Jadi risk itu bisa ditekan, direndahkan, reduce, bisa kita transfer ke entity yang lain, atau kita bisa terima. Ya. Terima kenapa? Karena ada plus minusnya, kan kita pakai cost benefit. Kadang-kadang ada risk yang bisa kita terima karena dia manajemen biasanya bisa terima risk kalau probability-nya lebih ke arah low risk ya, atau cost-nya benefit-nya lebih tinggi. Misalnya contoh, benefit untuk bikin aplikasi mobile itu lebih tinggi ketimbang risk-nya. Kalau risk-nya mungkin tinggi, risikonya tinggi, tapi benefit-nya lebih tinggi lagi. Nah, mungkin mereka bisa terima ini risikonya. It also means that management has agreed to accept the consequences and the loss if the risk is realized. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya total risk. Ini total risk adalah the amount of risk, jumlah dari risiko yang nantinya bisa di-handle oleh si perusahaan. Paling gampang hitungannya threat kali vulnerability kali asset value sama dengan total risk. Ya. Nah, terus kalau kita udah menempatkan kalau kita udah menempatkan control, safeguard, countermeasures, tapi masih ada risiko yang tersisa, nah itu disebut dengan residual risk. Adalah risiko yang tersisa setelah kita menerapkan kontrolnya. Jadi misalnya kita udah pasang firewall, pasang IPS, dan yang lain-lain, masih ada sisa yang itu biasanya diterima oleh si
management. Nah, itu disebut dengan residual risk. Beda dengan total risk ya. Ya. Oke. Nah, ini boleh di-screenshot hitungannya. Rumusnya ya. Pak mau tanya, ini Ya, terkait dengan rumus ini itu hitungannya per apa Pak? Maksudnya per satuankah atau dihitung per 1 tahun atau apa? Ini enggak, ini hitungannya ini secara overall, secara garis besar ya, secara menyeluruh. Kalau mau hitung tadi yang hitung tahunan dan single itu biasanya dari sisi ininya risk dalam bentuk angka duit. Kalau ini lebih ke risk secara keseluruhan. Jadi Anda harus melakukan perhitungan risiko per masing-masing item atau secara keseluruhan. Oke? Ya. Saya pikir karena udah lumayan ini ya, kita stop di sini dulu ya, karena ini lumayan panjang, masih ada sekitar 50-an slides ya. Oke. Masih panjang, kita masih ada satu sesi lagi minggu depan ya. Nggak bisa sambung langsung, karena kalau langsung nih kayaknya terlalu banyak. Slide-nya aja hampir 150-an ya. Ada pertanyaan kira-kira? Tolong Anda baca-baca tadi yang saya kasih itu kan ada materi ya, ada download aja, silakan download dan baca-baca ya. Oh iya, siap. Lumayan kalau baca-baca untuk ngabuburit. Iya, lumayan Pak. Ini berapa? 1.200-an ya? 1.200-an halaman ya, lumayan ya. Lumayan. Ini baru ilmunya ya, belum praktikalnya, belum lagi soal-soal. Nanti saya kasih latihan soal. Nih sebentar, saya kasih latihan soal ya. Nanti untuk iseng-iseng ya, daripada nggak ngapa-ngapain ya, ngabuburit. Ngabuburit. Tapi baca itu mabok ya, makin perut makin ini ya. Sebentar ya. Agak puyeng dikit tapi mantap Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita ini nanti sambil baca-baca, siapa tahu bisa nambah ilmu ya. Pasti nambah ilmu lah ya, pasti. Cuma ya, pasti. Ini saya kasih ada latihan soal sekitar, sebentar saya lihat ya. Ini saya ada, sebentar saya cek. Wah, ini yang paling mantap nih. Saya punya latihan soal 2.883 soal. Mabok dah. Waduh. Mantap Pak ini. Ini kayaknya dari apa namanya habis sahur sampai buka lagi belum kelar kayaknya Pak. Ya, ini saya kirim ya sekarang ya. Nah, silakan ini. Ada lebih dari 2.800 ya, totalnya 2.883 question ya, bypass guarantee. Latihan soal ya Pak ya. Oke teman-teman, yang lain pada sunyi nih. Malam Pak Semi. Ngomong-ngomong kalau sesi semuanya ada di upload kok ya, cuma mungkin kemarin saya lupa upload ya. Nanti saya upload yang sesi pertama dan sesi kedua ini paling telat besok lah ya. Siap, baik Pak, mantap Pak. Ya. Malam Pak Semi. Di YouTube pasti ada. Ya silakan, Mas apa? Ini Iqbal Pak Semi. Ya. Pak Semi tadi disampaikan itu masih sekitar 50 slide lagi Pak ya, itu minggu depan ya. Ya. Pertanyaan saya ini kan tadi seingat saya ada 8 domain ya Pak ya untuk CISSP ini Pak ya. Ya. Itu 150 slide itu udah sum up dari 8 domain. Oh, belum. Ini baru satu domain, Pak. Oh, baru satu domain. Iya, Pak. Kalau saya ngajar biasanya hitungannya total 5 hari. 5 hari itu total per domain itu sekitar 7-8 jam. Jadi kalau total 8 domain itu 5 hari ya dipecah-pecah lah Pak. Ya karena kan itu biasa dari jam 9 sampai jam 5 sore ngajarnya. Oh iya Pak, untuk CISSP ini lebih baik kita baca bukunya dulu atau ikut trainingnya dulu Pak? Saran saya sih sebelum ikut training udah baca buku duluan. Ini kan Anda dengan saya sekarang kan udah ikut training nih. Iya.
Ya, jadi sambil baca juga, sambil ikut training, sambil baca. Karena kan bisa matching kan di buku, terus kalau perlu dicetak, kalau enggak ya di highlight aja. Tahu kan highlight kan dikasih Iya, siap. apa warna-warna supaya itu. Ya, ini baru kulitnya nih Pak. 150 slide baru satu domain Pak. Oke, noted Pak. Bisa. Untuk 7 domain itu akan lanjut sampai atau gimana Pak? Yang untuk ya insya Allah bisa lanjut karena gini sebenarnya kenapa saya bikin ini CSSP materinya ini karena saya lihat materi domain 1 ini cocok buat teman-teman yang belum punya dasar security dan risk management. Nah, yang lain aja nanti kita lihat ada waktu kita pelan-pelan jalanin lagi karena untuk menyelesaikan total domainnya 8 domain itu bisa sampai ya anggap aja kita seminggu sekali misalnya itu berapa kali tuh. Bagi aja Pak, 8 domain dibagi dengan satu domain itu kita bisa ngerjain ini sekitar 2 atau 3 lesson. Ya, lumayan Pak, bisa sampai 2 bulanan itu. Iya. Oke Pak. Kalau tiap hari, nanti kita atur lah yang mana. Saya nanti akan keluarin domain-domain yang berkaitan dengan ini. Contoh kayak model network and communication security kan cocok tuh. Nah itu nanti akan saya bahas. Oke. Ya, materi udah saya share, silakan Anda baca-baca, silakan Anda lihat-lihat soal-soalnya, kalau masih belum paham lagi, baca-baca lagi. Ya. Siap, Pak. Oke. Saya itu aja, terima kasih sebelumnya. Nanti kita jumpa lagi untuk sharing session-nya di minggu depan. Saya sih lagi ngatur waktu dengan Mas Bodi ya, supaya nanti hari Senin atau Rabu ada sesi yang sisanya Pentest Plus ya. Pentest Plus kan belum selesai itu. Ya, oke. Nah, jadi ajak teman-temannya ikut kelas ya, biar jadi anggota, tapi diam-diam aja kan sayang juga kan. Ya. Tujuan kita kan ada anak yang aktif dikit ini, padahal di grup banyak. Iya, makanya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya yang lain nggak ikut ya silakan ya kan. Apa tuh sariawan maksudnya? Ya. Kurang vitamin C kayaknya sariawan. Iya makanya. Jadi intinya gini ya, siapa yang bisa ikut kan pengetahuannya untuk teman-teman juga kan. Kita adain yang namanya Asus Cyber ini kan tujuannya untuk membagi, men-sharing ilmu ya. Jadi mudah-mudahan lah bisa bermanfaat untuk nantinya, bukan cuma sekadar untuk dapat sertifikasi. Jadi jangan mikir ambil sertifikasi dulu ya. Pikir Anda itu belajar. Masalah sertifikasi belakangan. Karena tahukah Anda untuk mendapatkan sertifikasi CSSP Anda harus punya pengalaman 5 tahun di security. Ya. Harus 5 tahun. Nah, untuk itu baru pengalaman ya, belum ujiannya. Memang berat sekali ini. Ya, oke. Jadi jangan mikirin sertifikasi, tapi dapatkan serap ilmunya dulu. Nanti pada suatu saat akan bermanfaat. Oke teman-teman, itu aja sementara dari saya ya. Selamat malam, sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.